Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Okta Malia dan saya di sini juga ditemani oleh seorang teman yang bernama Gia Amara Putri Arya. Kami berdua akan menjelaskan materi guna untuk memenuhi tugas kami dari sejarah aliran psikologi. Materi yang akan kami bawa itu yaitu tentang pemikiran kesehatan jiwa dari Ar-Razi. Langsung saja materi yang pertama akan saya jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi sebagai materi pertama yaitu mengenai biografi Ar-Razi. Abu Abdullah Abdul Al-Fadl Muhammad Ibnu Umar Ar-Razi atau lebih populer dengan nama Imam Ar-Razi ini dan Fakharuddin Ar-Razi merupakan salah seorang ensiklopedis Islam terbesar di sepanjang masa. Sebagian kalangan menganggap bahwa beliau ini adalah argumentator Islam atau yang disebut dengan Hujatul Islam setelah Al-Ghazali. Dengan multitalentanya yang dimiliki beliau mampu menguasai berbagai bidang ilmu seperti filsafat, sejarah, matematika, astronomi, kedokteran, teologi, dan tafsir. Bahkan di setiap bidangnya, Ar-Razi ini mampu mengungguli pakar-pakar yang berada pada masanya. Karena kepakarannya ini, ia sudah diperbolehkan menyandang gelar Syekh al-Islam. Karya-karya magnum opusnya antara lain yaitu ada At-Tafsir Al-Kabir, Al-Musahal, dan Lubab Al-Isyirat. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang beberapa pemikiran tentang Ar-Razi. Pandangan Fakharuddin Ar-Razi tentang kejiwaan dan kesehatan mental. Fakharuddin Al-Din Ar-Razi ini juga mengatakan bahwa jiwa juga bisa dibuktikan secara empiris, yang berbeda dengan tubuh dan bagian-bagian tubuh, dengan beberapa alasannya, yaitu yang pertama, jiwa bukanlah himpunan bagian-bagian tubuh karena penglihatan dan tidak menghimpun seluruh kerja tubuh. Yang kedua, yaitu jiwa juga tidak identik dengan bagian dari tubuh karena tidak ada dari bagian tubuh yang meliputi semua kerja tubuh. Yang ketiga, yaitu jika kita melihat sesuatu, kita mengetahuinya. Setelah itu, kita akan menyukainya atau membencinya, mendekatinya atau juga menjauhinya. Jika penglihatan adalah sesuatu dan pengetahuan adalah sesuatu yang lain, maka melihat tidak akan mengetahui. Tentang pemikirannya itu yang pertama ada tentang tabiat jiwa. Fakharuddin Ar-Razi mendefinisikan jiwa sebagai suatu substansi yang berbeda dengan badan, terpisah secara esensial dan bergantung dengan secara pengaturan dan instruksi. Jiwa tidak bersifat fisik sebab jiwa merupakan substansi yang bebas dari sifat-sifat fisik. Fakharuddin Ar-Razi ini juga menyebutkan beberapa bukti yang telah disebutkan Ibnu Sina yang dahulu bahwa jiwa itu bukanlah fisik. Dia juga pernah berkata, sesungguhnya mazhab jumhur dari kalangan penganut ilmu hakikat dan makasyafah menyebutnya bahwa hati adalah pimpinan absolut yang semua anggota badan. Pertama-tama jiwa melakukan kontaknya secara langsung dan melalui kontak itu jiwa mengalami kontak dengan seluruh anggota badan. Itulah mazhab Aristoteles dan pengikutnya dari berbagai kalangan ahli hikmah. Fakharuddin Ar-Razi ini juga membuktikan hal tersebut secara burhani dengan berbagai dalil yang bersumber dari Al-Quran, akhbar atau istilah dalam ilmu hadis, dan argumen-argumen secara rasional. Yang kedua ada daya jiwa. Fakharuddin tidak mengungkapkan hal baru tentang jiwa, tetapi dia mendasarkan pendapatnya tentang jiwa dari pendapat Ibnu Sina. Dia berpendapat bahwa jiwa itu memiliki 3 macam daya, yaitu daya tumbuh-tumbuhan, daya hewani, dan daya insani. Daya-daya jiwa manusia meliputi daya berpikir dan merasa serta daya untuk berbuat. Daya-daya inilah yang membuat manusia dapat bergerak dan melakukan berbagai jenis perbuatan. Unsur ini pula yang menjadi unsur penentu atau decision maker dari perbuatan dan tindakan manusia yang pada akhirnya menentukan nilai kemanusiaan pada individu yang bersangkutan.
Selanjutnya, Fahrudin Ar-Razi membagi jiwa berdasarkan orientasi ruh ke alam paling tinggi atau alam paling rendah atau hubungan di antara keduanya menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok tertinggi adalah orang-orang yang mendapatkan sebutan as-sabiqin atau kaum terdahulu dari Al-Quran yang menyebutkan, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka yang paling dulu masuk surga. Quran Surah Al-Waqiah ayat 10. Mereka itulah orang-orang yang berorientasi ke alam ilahi dan tenggelam di dalam cahaya samdaniyah dan pengetahuan ilahiyah. Yang kedua, kelompok pertengahan adalah kelompok orang yang jiwanya oleh Al-Quran disebut dengan orang-orang kanan yang moderat. Mereka adalah orang-orang yang kadang-kadang dapat mencapai alam tertinggi dengan ubudiyah dan ketundukan, dan kadang-kadang ke alam terendah dengan pengaturan dan tindakan. Yang ketiga adalah orang-orang berorientasi ke alam yang paling rendah dan tenggelam dalam pencarian sesuatu untuk dirinya. Al-Quran menyebut mereka golongan kiri dan zalim. Yang selanjutnya ada memperbaiki akhlak. Fahrudin Ar-Razi sangat concern untuk menganalisis beberapa akhlak tercela dengan tujuan untuk mengetahui sebab-sebabnya dan menjelaskan metode terapinya. Di antara akhlak tercela yang dibahas adalah sifat bakhil, yang akan kami sebutkan sebagai satu contoh menjelaskan strategi-strateginya dalam menganalisis akhlak tercela dan metode terapinya. A. Sifat bakhil atau kikir. Fahrudin Ar-Razi membedakan antara ambisius dan bakhil. Ambisius adalah usaha total untuk memperoleh kekayaan ketika tidak ada atau ketika jumlahnya sedikit. Sedangkan bakhil adalah usaha total untuk mempertahankan kekayaan ketika kekayaan tersebut ada. Dengan demikian, cinta harta terjadi dalam dua hal. Pertama, kesukaan untuk mengumpulkan dan menghasilkan yang disebut ambisius. Dan kedua, kesukaan untuk mempertahankannya yang disebut bakhil. Sifat bakhil muncul karena terlalu cinta pada dunia. Ia meyakini bahwa harta benda hanyalah yang menyelamatkan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu selanjutnya ada terapi bakhil dengan metode ilmu. Terapi sifat bakhil dengan metode ilmu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, pertama, selalu mengingat kematian, merenungi kematian orang lain, dan merenungi bahwa manusia tidak dapat memanfaatkan kekayaan kecuali semasa hidupnya. Ia harus mengulangi kebutuhannya sehingga ambisinya untuk memperoleh harta yang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya akan berkurang. Yang kedua, ada merenungi ayat-ayat dan hadis-hadis yang mencela sifat bakhil, memuji sifat dermawan, menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang dermawan, serta memberi ancaman hukuman bagi orang yang bakhil. C. Terapi sifat bakhil dengan metode praktik. Fahrudin Ar-Razi menyebutkan beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi sifat bakhil dengan metode praktik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bergaul dengan kaum miskin dan menghindari pergaulan dengan orang kaya. Sebab bergaul dengan kaum miskin yang selalu beribadah kepada Allah dapat mengurangi kecenderungan manusia untuk meraih kekayaan. Jika orang yang bakhil merenungi keburukan sifat bakhil dan kebaikan sifat dermawan yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka ia pasti cenderung untuk memilih kebaikan. Oleh karenanya, pada saat itu, ia akan segera mengeluarkan harta dan berbuat baik dengan sebelum mendapatkan halangan dan setan. Baik, sampai segitu saja materi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.